Aku masih ingat malam ketika semuanya mulai terasa berbeda. Arga pulang lebih larut dari biasanya. Kemeja putihnya rapi, rambutnya tertata, dan aroma parfum yang melekat di tubuhnya bukan aroma yang biasa kupilihkan untuknya. Ada rapat sampai malam? Tanyaku sambil meletakkan makan malam di meja. Ia hanya mengangguk singkat. Iya, capek. Aku mau istirahat. Jawabannya pendek. Dingin. Tidak seperti Arga yang dulu selalu bercerita panjang tentang harinya. Aku berusaha menepis perasaan aneh itu. Mungkin dia memang sedang lelah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi malam demi malam berikutnya, semuanya makin berubah. Arga makin sering pulang larut. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Bahkan saat tidur, ia meletakkannya di bawah bantal. Sampai suatu malam, ketika ia sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Layar itu menyala. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat nama seorang wanita muncul di sana. Makasih untuk malam ini. Aku bahagia banget bisa sama kamu. Tanganku langsung gemetar. Dunia seperti berhenti berputar. Aku menatap layar itu lama sekali, berharap mataku salah membaca. Berharap itu hanya pesan dari rekan kerja. Berharap ada penjelasan yang masuk akal, tapi tidak ada. Ketika Arga keluar dari kamar mandi dan melihat wajahku, ia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Ada apa? Tanyanya. Aku mengangkat ponselnya dengan tangan bergetar. Siapa dia, Arga? Wajahnya langsung berubah. Itu cuma teman kerja. Aku tertawa kecil, tapi air mataku jatuh lebih dulu. Teman kerja mana yang bilang bahagia bisa sama suami orang? Arga menghela napas panjang, seolah akulah yang membuat masalah. Elina, jangan lebay. Kamu selalu membesar-besarkan hal kecil. Hal kecil. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Karena malam itu aku sadar, suamiku bukan hanya berubah. Dia sedang menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa memandang Arga dengan perasaan yang sama. Aku masih menyiapkan sarapan setiap pagi, masih menyetrika pakaiannya, masih mengingatkannya membawa bekal kalau ia lupa. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena aku masih berharap suamiku yang dulu akan kembali. Saat Arga duduk di meja makan, aku memberanikan diri membuka pembicaraan lagi. Mas, kita bisa ngobrol sebentar. Ia mengangkat wajahnya sekilas. Soal apa lagi? Soal pesan itu. Arga meletakkan sendoknya pelan. Aku sudah jelasin, dia cuma teman kerja. Aku menarik napas panjang. Kalau memang cuma teman kerja, kenapa kamu kelihatan panik waktu aku lihat pesan itu? Ia terdiam beberapa detik, lalu berdiri sambil mengambil tasnya. Aku telat, nanti aja. Jawaban itu menggantung begitu saja. Pintu rumah tertutup, dan aku kembali sendirian. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti dipenuhi keheningan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan ruang tamu. Saat melipat jaket Arga yang tertinggal di sofa, sebuah kertas kecil terjatuh dari saku. Aku memungutnya perlahan. Itu bukan dokumen kantor, melainkan struk makan malam di sebuah restoran. Yang membuatku terpaku bukan nama restorannya, melainkan tanggalnya. Malam itu, malam ketika Arga bilang sedang lembur. Di bagian bawah struk tertulis jumlah tamu. 2 orang. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin ia makan bersama rekan kerja, mungkin memang ada urusan kantor. Aku terus mencari alasan agar hatiku tidak hancur. Namun sore harinya sebuah pesan masuk dari sahabatku Rina. Elina, maaf kalau aku lancang, tapi tadi aku lihat Mas Arga di pusat perbelanjaan. Aku langsung membalas. Sendirian? Balasan Rina datang beberapa detik kemudian. Itu yang bikin aku bingung. Dia jalan bareng seorang perempuan. Aku memegang ponsel erat-erat. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku masih berharap Rina salah lihat. Aku meneleponnya. Rin, kamu yakin itu Arga? Aku yakin Elina. Awalnya aku juga ragu, tapi aku lihat jelas. Mereka ngobrol sambil ketawa. Kelihatannya akrab. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena aku sudah tahu semua jawabannya, melainkan karena setiap hari satu demi satu harapanku mulai runtuh. Malamnya, Arga pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Aku capek, katanya singkat sambil membuka sepatu. Aku berdiri di depannya. Mas, tadi kamu kemana? Ke kantor. Yakin? Ia menatapku tanpa banyak ekspresi. Iya. Aku mengeluarkan struk dari balik buku yang kusimpan sejak pagi. Lalu ini apa? Arga melihat struk itu beberapa saat. Wajahnya tidak lagi terkejut, justru terlihat kesal. Kamu ngacak-ngacak barangku? Aku menggeleng pelan. Yang aku cari bukan kesalahanmu, Mas. Yang aku cari cuma kejujuran. Ruangan kembali sunyi. Aku menunggu. Berharap kali ini Arga akan berkata jujur. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat langkahku terasa goyah. Kalau kamu terus curiga seperti ini, mungkin kita memang sudah tidak cocok lagi.
Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku menatap Arga tanpa mampu berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun aku menjaga rumah ini, aku selalu percaya bahwa setiap masalah bisa diselesaikan kalau dua orang sama-sama mau berusaha. Tapi malam itu, aku merasa hanya aku yang masih berjuang. Mas, apa benar itu yang kamu rasakan? Tanyaku pelan. Arga mengembuskan napas. Aku capek kalau setiap hari harus ditanya macam-macam. Aku bertanya karena aku takut kehilangan kamu. Ia hanya diam. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Malam itu kami tidur di kamar yang sama, tetapi rasanya seperti dipisahkan oleh dinding yang sangat tinggi. Aku memejamkan mata, namun pikiranku tidak berhenti bertanya. Apa aku kurang baik? Apa ada yang tidak kusadari selama ini? Atau memang hatinya sudah tidak lagi untukku? Keesokan paginya, Arga berangkat lebih awal, tanpa sarapan, tanpa pamit seperti biasanya. Aku berdiri di depan pintu sampai suara kendaraannya menghilang. Rumah kembali sunyi. Siang harinya, ibuku menelepon. Elina, apa kabar, nak? Aku berusaha terdengar ceria. Baik, Bu. Suaramu kok beda? Aku tersenyum kecil, meski beliau tidak bisa melihatnya. Mungkin cuma lagi capek. Seorang ibu memang sering tahu, bahkan saat anaknya berusaha menyembunyikan kesedihan. Kalau ada yang berat, jangan dipendam sendiri. Ucapan itu membuat mataku mulai berkaca-kaca. Tapi aku belum siap menceritakan semuanya. Aku tidak ingin membuat kedua orang tuaku ikut cemas. Setelah menutup telepon, aku duduk sendirian di ruang tamu. Pandanganku berhenti pada bingkai foto pernikahan kami. Di foto itu, Arga tersenyum begitu hangat. Aku juga. Kami tampak seperti dua orang yang yakin akan menua bersama. Aku mengusap bingkai itu perlahan. Kemana perginya Arga yang dulu? Bisikku. Menjelang sore, ponselku berdering. Nomornya tidak kukenal. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Halo? Maaf, apa benar ini Ibu Elina? Iya, saya sendiri. Suara perempuan di seberang terdengar pelan. Saya minta maaf menghubungi ibu. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Ada apa? Perempuan itu terdiam beberapa saat seolah sedang mengumpulkan keberanian. Saya sudah lama ingin memberitahu. Tolong jangan marah kepada saya. Tanganku mulai dingin. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ia menarik napas panjang. Saya bekerja di kantor yang sama dengan Pak Arga. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Beberapa teman di kantor mengira beliau belum menikah. Aku memejamkan mata. Rasanya seluruh tenagaku perlahan menghilang. Perempuan itu melanjutkan dengan suara lirih. Karena selama ini, beliau sering datang ke acara kantor bersama perempuan yang sama. Air mataku kembali jatuh. Bukan hanya karena mendengar kenyataan itu, tetapi karena aku sadar. Di luar sana, ada banyak orang yang bahkan tidak tahu kalau aku adalah istrinya. Dan untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang paling ingin kuhindari. Apa selama ini Arga sengaja menghapus keberadaanku dari hidupnya? Pertanyaan itu terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku tidak lagi ingin hidup dalam dugaan. Aku membutuhkan jawaban. Malam itu saat Arga pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Tidak ada nada tinggi, tidak ada pertengkaran. Aku hanya ingin mendengar kejujuran. Arga meletakkan tasnya lalu menatapku. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Mas, malam ini aku cuma minta satu hal. Apa? Tolong jujur. Ia terdiam. Aku mengeluarkan album foto pernikahan yang selama ini kusimpan rapi. Aku membukanya perlahan. Di halaman pertama ada foto ketika kami saling menggenggam tangan dengan senyum yang penuh harapan. Masih ingat hari ini? Arga memandangi foto itu cukup lama. Iya. Dulu kamu bilang akan menjaga aku dalam keadaan apapun. Suasana menjadi hening. Aku melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Aku bukan ingin mencari siapa yang salah. Aku cuma ingin tahu, apakah hatimu masih ada untuk rumah ini? Arga menundukkan kepala. Beberapa saat kemudian, ia mengembuskan napas panjang. Maaf, Elina. Dua kata itu membuat mataku langsung dipenuhi air mata. Akhir-akhir ini, aku terlalu jauh. Aku menikmati perhatian dari orang lain. Aku terus menghindar setiap kali kamu bertanya. Aku pikir diam akan membuat masalah ini selesai. Aku menatapnya tanpa memotong ucapannya. Ternyata aku justru membuat kamu semakin terluka. Ruangan kembali sunyi. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya. Kenapa, Mas? Itu yang masih belum aku mengerti. Arga mengusap wajahnya pelan. Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak membuatku bahagia. Aku mengabaikan orang yang selalu ada di rumah. Aku menarik napas panjang. Hatiku tetap sakit. Namun setidaknya, malam itu tidak ada lagi kebohongan. Aku menutup album foto kami. Mas, iya. Aku sudah berusaha menjaga rumah ini sebaik mungkin. Aku bertahan bukan karena aku lemah.
Aku bertahan karena aku percaya sebuah keluarga layak diperjuangkan. Air mata kembali mengalir di pipiku. Tapi perjuangan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Arga tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Aku berdiri perlahan. Aku butuh waktu untuk menenangkan hati. Bukan untuk membalas apapun. Bukan juga untuk membuatmu merasa bersalah. Aku hanya ingin kembali menemukan diriku sendiri. Malam itu, aku memilih menginap sementara di rumah ibuku. Saat keluar dari rumah, langkahku terasa berat. Rumah itu menyimpan begitu banyak kenangan. Ada tawa, ada doa, ada harapan yang dulu kami bangun bersama. Di perjalanan, ibuku menggenggam tanganku. Beliau tidak banyak bertanya. Beliau hanya berkata pelan, "Rumah yang baik bukan hanya dibangun dengan dinding, nak, tapi dengan kejujuran, rasa hormat, dan saling menjaga." Aku mengangguk sambil menghapus air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Beberapa minggu kemudian, Arga beberapa kali mencoba menghubungiku. Ia meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mendengarkan setiap ucapannya. Namun kali ini, aku tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan. Aku belajar bahwa memaafkan adalah pilihan yang baik. Tetapi memulihkan kepercayaan membutuhkan waktu, kesungguhan, dan tindakan nyata. Kini aku menatap masa depan dengan langkah yang lebih tenang. Apapun yang akan terjadi nanti, aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengabaikan harga diriku demi mempertahankan hubungan yang hanya diperjuangkan oleh satu orang. Karena aku adalah Elina, seorang istri yang pernah terluka, tetapi memilih bangkit, bukan dengan kebencian, melainkan dengan keberanian untuk menghargai diri sendiri dan menyambut hari esok dengan harapan yang baru.